Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran pemrograman akuntansi 2. Kali ini di pertemuan keempat kita akan membahas tentang manajemen user dalam kurung role permission. Karena pada pertemuan sebelumnya ya kita sudah belajar manajemen user juga, tapi baru sebatas authentication ya. Nah, kali ini masih di manajemen user, tapi kelanjutannya tentang role permission. Nah, kita buka materinya. Nah, di sini untuk manajemen user atau role permission, ya, intinya adalah ketika kita bermain dengan permission dan role, gitu ya, itu cakupannya adalah bagaimana batasan seorang user, gitu ya, batasan seorang user atau pengguna dalam memasuki sebuah web, atau lebih sering disebut adalah izin akses, gitu ya. Jadi level akses ini untuk sebuah user nanti akan berbeda, gitu ya. Apakah user tersebut hanya sebagai pengguna biasa ataupun user tersebut levelnya adalah administrator, gitu ya, yang bisa memanipulasi atau mengedit isi atau konten dari web. Nah, sekarang kita langsung saja ke role permission ya. Nah, di sini pada terminal, gitu ya, kalian ketikkan composer require speti / Laravel permission ya. Nah, kita ketikkan dulu. Nah, di sini composer require speti, gitu ya, / Laravel permission. Nah, seperti ini, double S ya. Kalau sudah di enter, kita lihat progresnya berhasil atau tidak. Nah, sedang mendownload ya, mendownload speti-nya. Nah, di sini proses speti-nya sudah selesai ya. Selanjutnya adalah ketika speti sudah masuk semua, kita publish ya. Kita publish atau kita register file migration-nya dari speti tadi. Ya, PHP artisan vendor ya, kalian masukkan. PHP artisan vendor .2, kemudian publish, provider sama dengan speti permission ya, permission service provider ya, sama dengan speti permission service provider. Nah, jangan lupa ditutup kalau sudah di enter. Unable to locate ya publishable resource. Nah, artinya ada resource yang belum kalian masukkan. Ya, resource-nya yang mana? Resource-nya yang ini. Nah, di sini nanti ada resource yang ini nih. Ya. Ini yang belum dimasukkan. Coba kita lihat dulu di library-nya masuk atau tidak speti-nya di vendor biasanya. Ya, masuk ya, speti ini masuk ya di vendor atau di library-nya.
Tinggal kita nanti memasukkan resource yang tadi tidak ada nih, ya, yang tadi tidak ada. Tapi kita migrate dulu nih, PHP Artisan migrate. PHP Artisan migrate. Nothing to migrate ya. Oke. Kita masukkan dulu yang ini, SPT ini di config app ya. Lalu di app. Nah, kalian letakkan di situ coding tersebut di atas atau di bawah ya, bebas ya. Yang penting ada di dalam ini. Ya. Ini. Config app. Kita masukkan di bawah saja. Lihat, kita cek dulu kepastian di sini ada provider ya. Kita cek dulu, kita cek semuanya, oke. Ada provider dan alias ya. Kita letakkan di mana nih gitu. Ini jadi pertanyaan. Nah, peletakannya untuk yang coding tadi ya, yang ini SPT permission. Nah, peletakannya adalah di provider gitu ya teman-teman. Nah, kalian letakkan di sini nih. Jadi di bawah ini tambahkan space. Nah, kalian masukkan SPT ya, permissions. Oh, nggak pakai S, permission. Kemudian permission service provider gitu ya. Nah, ini permission service provider titik 2 kelas. Lalu koma. Nah, setelah dimasukkan di provider, permasalahan yang tadi, yang sebelumnya, yang unable to locate publishable resource. Nah, kalian perhatikan kembali ya, yang ini PHP Artisan Vendor Publish Provider SPT Permission Service Provider ya. Path ini ya, yang pada provider ini harus sama dengan path ya, atau jalur atau alamat ya yang ada di sini ya. Artinya kalau unable to locate, dia tidak menemukan provider yang kalian masukkan tadi. Nah, berarti di sini ada kekurangan gitu ya. Kekurangannya di mana? Ya, kita coba masukkan lagi. Nah, ini kekurangannya adalah di sini. Di sini kurang permission ya. Kurang permission ya. Nah, dia mengcopy. Kalau sudah, jangan lupa di migrate PHP Artisan migrate. Nah, di sini dia memigrate table permission table ya. Seperti halnya di sini. Nah, ini ya. Nah, setelah di-migrate selesai, kita lanjutkan ke thread hash role ya. Artinya untuk penggunaan user ya. Di sini setelah paket SPT Laravel dipastikan sudah ada,
Maka selanjutnya menggunakan package Laravel permission ini kita tambahkan thread has role ke model user. Fungsinya apa? Untuk merelasikan antara user dengan roles tadi yang kita buat, gitu ya. Nah, kalian buka ya model user di Visual Studio Code-nya. Baik, kita buka model usernya. Nah, di sini di user, lalu kalian tambahkan use speti permission thread has roles dan satu lagi use has roles ya. Di atas, di headernya dan di kelasnya kalian tambahkan. Nah, di sini ya tambahkan use speti permission, kemudian threads ya, threads, kemudian has roles di koma, dan di use-nya ya tambahkan juga use has roles ya. Nah, di sini use has roles ya, di koma ya. Oke. Nah, kalau sudah kita lihat kembali. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita buat seedernya ya untuk pembagian level user dengan perintah seeder ya. PHP artisan make seeder role seeder. Ya. Kalian buka terminalnya yang tadi. Nah, di sini ketikkan PHP artisan make seeder role seeder ya. Sudah di enter. Seeder create successful. Ya, kita tunggu sambil berjalan. Nah, dia ada di sheet ya. Nih, role seeder. Ya. Masuk. Kemudian selanjutnya kita menambah user dengan dua level ya, ini admin dan user untuk pengelola. Jadi aksesnya nanti ada admin, ada user. Buka file seeder di atas ya, artinya kita buka role seeder dan modifikasi ya, modifikasi. Ini role seeder dibuka, kemudian tambahkan sini headernya use peti ya. Permission models role gitu ya. Nah, ini models role. Kemudian di function run-nya ya, di function run-nya di sini. Nah, kalian tambahkan ini ya di function run-nya. Nah, di sini ya di function run-nya sudah dimasukkan ya coding role-nya. Selanjutnya setelah role seeder kita buat ya. Selanjutnya kita buat user seeder. Ya, di sini membuat user seeder. Kita buat untuk pendamping si role seedernya di terminal. Yang tadi role seeder tinggal kalian rubah saja menjadi sininya user seeder. Nah, ini masuk ya. Nih, tunggu konsolnya tampil dulu. Nah, nanti kalau sudah tampil di user seeder ya, di user seeder ini kalian tambahkan nih nanti codingnya.
Nanti kita tunggu dulu. Nah, sudah ada user seeder, kita klik. Nah, di sini tambahkan use app user. Artinya gini. Use app user. Ini memanggil model user ya. Ini memanggil model user nih. Use app user. Nah, kalau sudah, nah kalian masukkan nih. Ya, kalian masukkan coding ini nih. Ini pembuatan user dengan level admin ya. Ini levelnya user. Gitu. Kalian masukkan dulu ke sini ya, codingnya. Nah, ini untuk yang user seedernya pada function run sudah dimasukkan ya. Kemudian kita buat class seed ya untuk di database seeder ya, agar nanti seedingnya gampang nih. Ya, kalian buka dulu database seeder nih. Ya, buka database seeder yang ini. Nah, pada function run sini kalian tambahkan ya pada function run-nya. Nih, discall role seeder, discall user seeder. Nah, yang perlu diperhatikan adalah peletakan role seeder jangan ada di bawah user seeder di sini. Jadi nggak boleh kalian balik. Karena kenapa? Karena role seeder ini nanti yang akan mengirim nilai ke user seeder. Jadi tidak bisa user seeder berjalan terlebih dahulu tanpa adanya nilai dari role seeder ya. Jadi proses pemberian nilai itu adanya dari role ke user seeder gitu ya. Nah, makanya peletakannya harus role dulu. Nah, di sini kalian tinggal ambil aja coding ini sebenarnya. Ambil coding ini. Nah, tinggal kalian ganti nih. Role seeder, user seeder. Role seeder dan satu lagi user seeder. Nah, seperti ini ya. Role seeder, user seeder. Kemudian kita jalankan. Ya, kita jalankan pakai PHP Artisan DB seed. Nah, di sini PHP Artisan DB seed gitu ya. Nah, sudah masuk gitu ya. Sudah berjalan. Maka nanti akan ada tabel gitu ya. Nah, di sini hasil dari seeder yang tadi nih ke tabel ada di user tabel, kemudian di roles tabel dan model has roles tables. Kita cek ya. Kita cek apakah yang tadi berjalan atau tidak. Nah, ini ya tampilan database-nya. Kita cek table yang tadi diminta ada atau enggak. Di user table ya ada dua user baru, admin dan user. Kita cek. Ada admin dan user ya, masuk. Oke. Selanjutnya di roles table ada admin dan user juga. Di roles table. Oke, ada. Selanjutnya model has roles, ada app user. Models has roles. Ada ya? Oke, masuk. Nah, berarti migrate tadi untuk DB seed-nya ya. Berhasil ya yang ini. PHP Artisan untuk DB seed-nya. Selanjutnya kita buka di HTTP controllers ya, middleware kernel
Nah, nih yang ini nih. HTTP kernel. Kita buka. Nah, ini kernel. Nah, kalau sudah, cari fungsi protected root middleware. Nah, cari protected root middleware. Nah, yang ini ya, protected root middleware. Disuruh ngapain? Ya, yang tadinya codingnya ini, ya, tuh. Tambahin coding ini. Ini sampai verified. Kalian enter, kemudian tambahkan coding ini. Ya, tambahkan coding ini. Nah, ini sudah ditambahkan ya codingnya yang ini di bawah verified. Nah, selanjutnya setelah root middleware-nya ditambahkan, kita buka layout ya. Layout blade.php. Ada di views layout. Kita buka. Ada di views, kemudian layout. Saya naikkan dulu biar gak bertumpuk. Ya. Nah, ini ya, layout titik blade. Tambahkan kode berikut. Ya, add role admin. Ada di baris 51 sampai 67. Kita cek 51 sampai 67. Nah, letaknya di sini. Setelah kelas nav item. Lihat. Baris 51 sampai 67. Kadang nggak sama ya. Nah, di sini nih. Nah, di sini ya, tergantung kalian ya ada di baris berapa. Nih di sini. Tuh. Ya, coding ini nih tambahin nih. Tuh. Role admin. Ya. Masukin. Add role admin. Add role admin, gitu ya. Nah, kemudian kita cek lagi enroll-nya setelah div. Nah, di sini nih. Add enroll. Ya. Jadi menu ini ya, menu-menu ini yang bisa akses hanya admin. Kemudian, nah tampilannya seperti ini nanti. Ya, kita lihat hasilnya ya. Kita lihat hasilnya login, admin, dan user. Ya, login, admin, dan user. Kita lihat dulu. Bisa nggak jalan kayak tadi gitu ya. Nah, kita coba login ya. Berdasarkan user yang tadi kalian buat di user seeder. Ya. Emailnya apa, passwordnya apa. Nah, ini kalian bisa lihat di user seeder sebenarnya. Ya, di user seeder itu kalian bisa lihat apa sih user dan passwordnya gitu ya. Atau email dan passwordnya di sini. Kalau admin berarti emailnya admin@gmail, passwordnya password. Kalau yang user, emailnya user@gmail, passwordnya juga password gitu ya. Kita tes gitu. Kita tes dulu bener nggak. Untuk yang email, yang admin nih @gmail.com, passwordnya password. Nah, di sini berhasil login ya.
Di sini status user yang aktif adalah admin dan menu utamanya semua ada. Menu utama 1 sampai dengan 3. Ya, ada semua. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya kalau kita login pakai levelnya user. Ya. Kita login lagi. User @gmail, kemudian passwordnya password. Lalu login. Nah, beda ya. Menu utama 1 tidak ada. Ya, cuma ada menu utama 2, 3 dan 4. Ya. Menu utama satunya tidak ada. Berarti izin aksesnya pun atau levelnya sudah berfungsi dan user yang aktif ya. Yang login juga sudah kelihatan di sini adalah user gitu. Nah, selanjutnya nih sama kayak tadi ya. Ini login admin, menunya ada semua. Kalau loginnya user ya cuma ada menu 2, 3 dan 4. Jadi pada intinya authentication dan permission ya itu sudah berjalan dengan baik. Artinya aksesnya sudah kita buat terbatas gitu ya untuk user. Sedangkan untuk admin aksesnya full. Nah, agar nanti role-nya otomatis terhadap akses user, kita bisa menambahkan fungsi pada file register controller ya yang berada pada http controllers out kemudian register controller. Kita buka dulu codingnya ya, app http ya controller kemudian out register controller. Nah, kita buka, lalu bukalah file tersebut tadi ya, udah modifikasi menjadi seperti di bawah ini di function create. Nah, ini function create nih ya, string user kemudian user .2 create. Nah, kita lihat perubahannya nanti di mana ya. Artinya dia akan memberi role otomatis ya untuk akses user. Kita buka, password hash make data udah. Nah, di sini tambahkan ya string user sama assign ya, assign role. kita beri untuk user. Kemudian return, jangan lupa return untuk string usernya di koma ya, jangan lupa. Nah, jadi artinya pada saat registrasi user ya sudah otomatis dia role-nya akan dapat user gitu ya. Jadi otomatis dia akan dapat role user. Kalau ini kita tes dulu ya, benar nggak? Kita tes dulu. Kita logout, kita tambahin deh user baru gitu ya, register, namanya misalkan Arif, emailnya arif@gmail gitu ya, passwordnya terserah kita masukkan passwordnya apa, terus confirm 1, 2 ya. Nah, samain antara password yang atas dengan yang bawah, register. Password harus 8 karakter. Nah, jangan lupa. Itu ya, ini batasan untuk 8 karakter sudah berjalan. Lalu register. Nah, Arif sudah ada,
ya. Kita cek di phpMyAdmin-nya gitu ya. Kita cek di phpMyAdmin-nya, di tabel user, sudah ada. Kemudian tabel hash role, model hash role. Nah, sudah berhasil ya. Artinya semua sudah berjalan. Kalau tidak percaya kita tes. Login pakai user Arif. Ya. arif@gmail.com. Kalau sudah di login. Nah, ini ya. Izin aksesnya dia untuk user. Kalau Arif. Oke. Nah, di sini sudah berhasil semua. Artinya di pertemuan 4 ini penjelasan dari saya sampai dengan terakhir tadi pembuatan user. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa kalian ikuti untuk pertemuan 4 ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.